Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan soal PSAT, penilaian sumatif akhir tahun kelas 5 untuk pelajaran PPKN. Seperti biasa, Ibu akan membacakan soalnya. Untuk pilihan ganda, Ibu bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Ibu akan mulai saja biar cepat. Nomor 1, hak-hak anak dilindungi dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989. Salah satunya adalah hak tumbuh kembang. Berikut yang termasuk dalam hak tersebut adalah A. Hak menyatakan pendapat, B. Hak mendapatkan pendidikan, C. Hak melaksanakan ibadah keagamaan, D. Melestarikan dan mempertahankan hidup. 2. Seorang siswa akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban. Salah satu hak siswa di sekolah adalah A. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, B. Datang terlambat ke sekolah, C. Menjaga kebersihan sekolah, D. Patuh terhadap guru. 3. Salah satu bentuk hak kita terhadap lingkungan sekitar kita adalah A. Memperindah lingkungan, B. Mengurangi penyebab polusi, C. Membersihkan lingkungan dari sampah, atau D. Menikmati udara bersih dan bebas polusi. 4. Salah satu perilaku yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan adalah A. Melaksanakan piket kelas, B. Mengikuti upacara bendera, C. Membantu orang tua bekerja, atau D. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Jika setiap warga masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dapat terciptanya lingkungan masyarakat yang A. Tertib dan rukun, B. Kacau, C. Tidak tertib, D. Saling bermusuhan. 6. Berikut salah satu contoh perilaku bertanggung jawab pada diri sendiri yang berkaitan dengan pengamalan sila pertama dari Pancasila adalah A. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama, B. Senang ketika mendapatkan hadiah, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Menjaga kebersihan badan. 7. Udin sedang bermain di dekat rumah, kemudian melihat temannya jatuh dari sepeda. Perilaku Udin yang berkaitan dengan melaksanakan kewajiban menyayangi sesama adalah A. Tidak membantu dan acuh tak acuh, B. Membiarkan bangun sendiri, C. Menolongnya tanpa pamrih, D. Membantunya dan meminta imbalan. 8. Mendapat penghidupan yang layak merupakan A. Tanggung jawab setiap warga negara, B. Kewajiban setiap warga negara, D. Aturan setiap warga negara, D. Hak setiap warga negara. 9. Semua anggota keluarga akan nyaman tinggal di rumah jika rumah tersebut bersih dan rapi. Membersihkan dan merapikan rumah menjadi tanggung jawab A. Tetangga sebelah kita, B. Kepala keluarga saja, C. Semua anggota keluarga, D. Pendamping anggota keluarga. 10. Semua anggota keluarga memiliki kewajiban. Berikut merupakan salah satu contoh kewajiban seorang anak di luar adalah A. Mendapat kasih sayang dari orang tua, B. Merasakan kenyamanan berada di rumah, C. Mendapat perlindungan dari orang tua, D. Menghormati orang tua. 11. Gambar berikut merupakan keberagaman pakaian adat dari berbagai daerah. Keberagaman pakaian adat merupakan keragaman yang menunjukkan adanya perbedaan A. Suku, B. Kegemaran, C. Jenis kelamin, D. Agama. 12. Nina dan Ratna berasal dari daerah yang berbeda. Nina berasal dari daerah pegunungan, Ratna berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya di antara keduanya adalah A. Ras asal, B. Lingkungan geografis, C. Latar belakang sejarah, D. Perbedaan kepercayaan. 13. Berikut ini adalah salah satu contoh saling sikap menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. A. Menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan sendiri, B. Acuh tak acuh terhadap perbedaan dalam masyarakat, C. Menganggap hanya suku sendiri yang paling bagus dan suku lainnya jelek, atau D. Meningkatkan interaksi tanpa mempermasalahkan perbedaan. 14. Perhatikan jenis-jenis keragaman berikut ini. 1. Perbedaan jenis rambut, 2. Perbedaan pekerjaan, 3. Perbedaan agama, 4. Perbedaan warna kulit. Perbedaan yang menunjukkan keragaman sosial ada pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. 15. Berikut ini
Yang merupakan sikap menghargai keragaman di sekolah adalah titik-titik. A. Bermain dengan sesama teman. B. Memilih teman bermain. C. Bertengkar dengan teman. D. Memusuhi teman yang berbeda agama. 16. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung karena titik-titik. A. Untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. B. Bahan untuk membuatnya dari kayu. C. Untuk menghindari banjir ketika musim hujan. D. Ketika musim hujan tiba tetap terasa hangat. 17. Permainan tradisional di Indonesia tidak hanya menyajikan keseruan dan keceriaan bagi siapa saja yang memainkannya, akan tetapi juga mengandung nilai titik-titik. A. Toleran. B. Permainan. C. Budaya. D. Kesenangan. 18. Di lingkungan masyarakat sekitar kita memiliki keragaman jenis pekerjaan. Perilaku kita sebaiknya A. Tidak menganggap pekerjaan sendiri lebih baik dari pekerjaan orang lain. B. Mencari kekurangan pekerjaan orang lain. C. Tidak menghargai jerih payah orang lain. D. Menganggap pekerjaan sendiri lebih baik daripada pekerjaan orang lain. 19. Rumah kebaya dan rumah gudang adalah rumah adat dari daerah titik-titik. A. Jawa Tengah. B. Jawa Timur. C. DKI Jakarta. D. Jawa Barat. 20. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Berikut ini merupakan salah satu keuntungan dari kondisi ini. A. Meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. B. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan warga. C. Menimbulkan rasa tak mau peduli terhadap sesama. D. Mengikis sikap saling menghargai sesama warga. 21. Bekerja sama membersihkan lingkungan di kompleks perumahan adalah tindakan yang menunjukkan hidup di lingkungan titik-titik. A. Sekolah. B. Keluarga. C. Negara. D. Masyarakat. 22. Hidup rukun dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara bergotong royong ketika titik-titik. A. Menjahili anak tetangga. B. Mencuri barang milik tetangga. C. Membantu korban bencana. D. Mengerjakan soal ulangan. 23. Berikut ini merupakan salah satu manfaat persatuan dan kesatuan. A. Sesama warga Indonesia tidak bisa hidup rukun. B. Saling menjatuhkan dan tidak menghargai perbedaan. C. Terciptanya suasana aman, damai, dan tentram. D. Terjadinya permusuhan antar suku bangsa. 24. Berikut ini merupakan salah satu contoh manfaat adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. A. Pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. B. Kelas kotor dan berantakan. C. Lingkungan sekolah bersih dan asri. D. Dinding tembok sekolah penuh dengan coretan. 25. Jika warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang satu sama lain. Karena dengan gotong royong, titik-titik. A. Pekerjaan dapat ditunda bisa dilanjutkan di lain hari. B. Pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan cepat selesai. C. Bisa berbagi tugas. Ada yang bekerja dan menyiapkan makanan. D. Jika ada yang tidak ikut bekerja sama akan dikucilkan. 26. Bagian B. Kita mengisi titik-titik atau melengkapi kalimat ya. Kita isi. Baiklah. Ya, 26. Setiap warga negara berhak merasakan kenyamanan tinggal di lingkungan masyarakat. Kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negara berkaitan dengan hal tersebut adalah titik-titik. Ini salah satu contohnya adalah misalnya menjaga atau bersikap sopan santun terhadap tetangga ya. Jadi nyaman tinggal di situ. 27. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan. Pak Rahman seorang petani. Pak Rahman sudah melakukan kewajiban dengan cara merawat tanamannya dengan baik. Salah satu hak Pak Rahman adalah menikmati hasil panennya. 29. Perilaku memarkir kendaraan di sembarang tempat, menjalankan kendaraan dengan melawan arus, berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat merupakan contoh perilaku titik-titik di jalan raya. Ini boleh jawabannya perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ini yang sesuai dengan materinya ya. Pelajaran di buku. Tidak, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Rambut 30. Rambut Ratna ikal, rambut Dani lurus, dan rambut Susi bergelombang merupakan contoh perbedaan secara fisik.
31. Jika kamu berbeda agama dengan temanmu, maka kamu harus menghargai. 32. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. 33. Jenis usaha, ini ada pasar ya, sedang membeli, adalah salah satu contoh jenis usaha konsumsi karena membeli. 34. Perilaku mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram dan mudah terkena hasutan orang lain adalah akibat dari apa? Ini jawabannya bisa juga akibat dari tidak menghargai. Ibu kasih contoh itu saja. Nomor 35. Perilaku pada gambar merupakan kerukunan di lingkungan keluarga. Karena ini gambarnya gambar keluarga. 36. Kita isi ya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan? Seseorang bisa dikatakan bertanggung jawab jika ia bisa atau berani menanggung resiko dari perbuatannya. Resiko atau bisa juga konsekuensi atau akibat ya, resiko atau akibat dari perbuatannya. Tuliskan 3 contoh kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Tadi sama, bersikap sopan santun. Kemudian dalam hidup bermasyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Contoh lainnya adalah misalnya melaksanakan ronda. 38. Rani adalah seorang pelajar. Jelaskan cara yang harus dilakukan agar dapat menghargai jasa para pahlawan. Tentu saja dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Itu cara yang dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan sebagai seorang pelajar. 39. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar kita dapat menghargai usaha orang lain? Ini Ibu berikan contoh satu saja ya. Dengan cara membeli produk hasil usaha orang lain. Bisa kamu isinya bisa tidak sama dengan ini juga tidak apa-apa ya. Misalnya dengan cara menghargainya dengan cara berteman dengan orang yang memiliki usaha lain. 40. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar? Ini sedang merapikan atau bergotong royong merapikan buku di perpustakaan. Apa manfaatnya? Tentu saja kalau ini misalnya menjadi banyak teman, kemudian hidup bersekolahnya menjadi damai, menjadi tenang, damai ya. Seperti itu contohnya. Baiklah, mudah-mudahan cukup jelas. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengerjakan PSAT dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.